Sebelumnya di Lost, helikopter gagal peran. Mereka pun dapat melihat helikopter tersebut terbang di atas mereka. Seseorang terjatuh dari sana dan terjun payung. Jack dan Kate tentu langsung saja berlari untuk menghampiri seseorang itu. Mereka pun bertemu dengan seorang pria tidak dikenal. Tentunya dia adalah rekannya Naomi yang berasal dari kapal, guys. Melihat kedatangan Jack dan Kate, pria itu bertanya, "Apakah kau adalah Jack?" Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu, guys. Inilah Lost Season 4 episode 2. Melanjutkan episode sebelumnya, Jack bertanya pada seorang pria tidak dikenal itu siapakah namanya. Lalu dia menjawab namanya adalah Daniel Faraday. Kita panggil saja dia Dani, soalnya Daniel udah ada nanti jadi ambigu pemirsa. Dani berkata, "Aku kemari untuk menyelamatkan kalian. Aku bersama dengan 3 rekanku, tapi aku tidak tahu mereka bertiga turun di mana. Kami terpisah." Dani lalu meminta Jack memberikan ponsel satelit Naomi karena ia bisa menggunakan telepon satelit itu untuk melacak ketiga rekannya. Karena mereka berempat sama-sama mengenakan transponder GPS. Terlebih dahulu Dani menelepon George di kapal untuk memberikan kabar. Ternyata ketiga rekannya Dani belum ada yang menghubungi kapal. Saat sedang menelepon, Jack dan Kate melihat Dani ternyata membawa pistol di belakang pinggangnya. Hal itu cukup membuat Jack dan Kate bertanya-tanya. Tak butuh waktu lama, Dani pun selesai berteleponan dengan George. Dani kemudian meminta bantuannya Jack dan Kate untuk mencari ketiga rekannya. Jack dan Kate setuju-setuju saja. Dalam perjalanan, Dani bertanya di manakah orang-orang lainnya. Jack menjawab semua orang saat ini berada di perkemahan pantai. Hari pun pagi. Di perkemahan pantai, Said berbicara dengan Juliet. Ia bertanya-tanya mengapa kira-kira Ben mengatakan bahwa orang yang datang dari kapal berniat mencelakai mereka. Mendengar itu, Juliet menjawab, "Karena Ben itu pembohong dan dia mencoba untuk menakuti kita, Said. Atau bisa juga perkataannya benar. Aku tidak tahu, Said. Berapa banyak sisa senjata yang kita miliki?" tanyanya Juliet. Scene beralih pada rombongannya John Locke. Di dalam perjalanan, James sedikit protes saat mengetahui John menuntun mereka ke arah timur. "Bukankah perumahan di Others ada di selatan?" tanyanya James. John lalu berkata kalau dirinya harus mampir dulu ke sebuah pondok. Harley menyela, "Aku pikir pondoknya ada di arah sana, guys," ucap Harley. Tapi ia buru-buru mengklarifikasi bahwa dirinya hanya bercanda. Meskipun sebenarnya Harley memang tahu tentang pondok Jacob itu. James dan yang lainnya ikut-ikut saja dengan John, tapi karena merasa ragu, James pun bertanya sebenarnya John ini mendapatkan perintah dari siapa. John dengan jujur menjawab dari Walt. Tapi Walt yang versi lebih dewasa. "Walt telah menyelamatkan nyawaku, James. Jadi aku percaya kata-katanya, bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk mencegah si Naomi itu memanggil teman-temannya kemari." Mendengar hal itu, James masih tidak percaya dan berpikir John ini mengada-ada. Kemudian John pun menunjukkan bekas luka tembakan dari si Benjamin di perutnya. Untungnya pelurunya menembus tubuhnya dan keluar dari punggungnya John. Jika John masih memiliki ginjal di sebelah kiri, mungkin John bisa mati. "Sekarang apakah kau masih tidak percaya Walt sudah menyelamatkanku, James?" tanya John. Dan di situ James tidak bisa berkata-kata lagi. Kembali pada Jack, Kate, dan Dani. Mereka bertiga menemukan sebuah kotak yang diduga dijatuhkan dari helikopter. Raut muka Dani sedikit panik saat melihatnya. Apalagi saat Jack dan Kate mulai membuka kotak tersebut. Yang isinya ternyata adalah masker-masker gas. Namun saat ditanya, Dani hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu karena tidak bertugas mengemas barang tersebut. Jack pun menanyakan tentang pistol yang dibawa Dani. Kalau memang Dani adalah tim penyelamat, kenapa harus bawa pistol? Dani yang tidak pandai berbohong atau menutupi sesuatu pun akhirnya berkata jujur bahwa sebenarnya menyelamatkan Jack dan kelompoknya bukanlah tujuan utama mereka kemari. "Lalu apa tujuan utama kalian?" tanyanya Jack. Dani cukup kesulitan menjawabnya.
Hingga tiba-tiba telepon satelit di tangan Danny menunjukkan radar GPS rekannya. Ini sinyal dari Miles, ayo kita segera ke sana. Ujarnya Danny mengajak Jack dan Kate segera bergegas. Precaution against what? Smile. Smile. Come on. Hingga singkatnya sampailah mereka bertiga di sebuah wilayah bebatuan di sisi lautan. Mereka akhirnya menemukan rekannya Danny yang bernama Miles ini. Pria itu tampaknya tidak sadarkan diri. Sebagai seorang dokter sejati, Jack segera turun duluan untuk memberikan pertolongan. Tapi ternyata tiba-tiba Miles terbangun sambil menodongkan pistol kepada Jack. Danny di situ berusaha menenangkan Miles, berkata bahwa Jack dan Kate ini adalah orang yang baik. Miles tidak bisa percaya begitu saja. Baik apanya, Danny? Mereka sudah membunuh Naomi. Ingat saat Naomi berkata dia menyayangi saudarinya? Naomi tidak punya saudari, itu adalah kode, teriaknya Miles. Kate lalu mencoba menjelaskan bahwa ya memang benar Naomi dibunuh, tapi bukan oleh mereka, melainkan dibunuh oleh seseorang bernama John Luck, bukan dari kelompok mereka. Tapi Miles belum bisa percaya. Ia ingin Jack dan Kate membawanya ke tempat jasadnya Naomi berada untuk memastikannya. Baiklah, ujarnya Jack. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat di mana jasadnya Naomi berada. Si Miles agak sedikit aneh di sini, guys. Dia berada di samping jasadnya Naomi sambil komat-kamit baca mantra. Sementara Jack, Kate, dan Danny menunggu di kejauhan. Tak berselang lama, Miles pun selesai lalu berkata pada Danny bahwa semua yang dikatakan Jack dan Kate benar. Semuanya terjadi seperti yang diceritakan mereka, bro, ucap Miles. Bagaimana Miles bisa tahu? Dan tiba-tiba telepon satelit Miles berbunyi, menunjukkan radar sinyal dari rekan mereka yang bernama Charlotte. Charlotte sekitar 3 km dari sini, ucapnya Miles sambil mengajak Jack, Kate, dan Danny untuk bergegas. Tapi Jack menghentikan. Ia meminta agar Miles dan Danny menyerahkan kedua pistol mereka. Kenapa aku harus melakukannya? Tanya si Miles. Jack pun menjawab, karena teman kami ada di hutan saat ini sedang membidik senjata ke kepala kalian. Saat itu juga Said dan Juliet muncul sembari memberikan tembakan peringatan. Alhasil Danny dan Miles dengan terpaksa menyerahkan kedua pistol mereka kepada Jack. Ini dia Charlotte, baru tersadar dari pingsannya dan mendapati dirinya tergantung terbalik di sebuah dahan pohon. Melihat di bawahnya ada perairan, wanita itu langsung saja melepaskan parasutnya dan nyemplung ke air. Wah, seger, kata Mbak Charlotte. Tanpa disangka, ia malah bertemu dengan rombongannya John Luck di sana. Hai, kata Charlotte. John menjawab, hai juga. Beberapa saat kemudian Charlotte pun naik lalu berbicara dengan John dan kawan-kawan. Charlotte benar-benar tidak menyangka ternyata para penumpang pesawat Oceanic 815 ada yang masih hidup dan terjebak di pulau ini. Wah, aku ingin sekali menanyakan banyak hal kepada kalian loh. Tapi itu bisa menunggu hingga mereka membawa kalian ke kapal. Sekarang kita hanya perlu menunggu di sini karena dengan transponder GPS ini teman-temanku akan bisa menemukan keberadaan kita, ungkapnya Charlotte. Tapi John berkata bahwa mereka justru tidak ingin ditemukan. Kembali pada rombongannya Jack di hutan yang masih berusaha mengikuti radar sinyal GPS dari Charlotte. Said memberikan banyak pertanyaan kepada Danny dan Miles. Dari pembicaraan itu bisa disimpulkan bahwa Danny merupakan seorang fisikawan, sedangkan si Miles tidak mau berterus terang. Lalu tiba-tiba di radar sinyalnya Charlotte bergerak dengan sangat cepat. Jack langsung yakin kalau Charlotte saat ini sedang melarikan diri dari sesuatu. Mereka bersama-sama langsung saja berlari untuk memberikan pertolongan pada Charlotte. Hingga mereka pun berhenti saat dirasa sudah mencapai radar sinyal Charlotte. Mereka lalu mulai memanggil-manggil si Charlotte. Tapi yang datang justru si Vincent dengan sebuah transponder GPS milik Charlotte di lehernya. Melihat hal itu, Jack langsung menyimpulkan, si John Luck sudah menangkap Charlotte, teman-teman. Sementara itu di sisi lain, seorang pria tua sedang berusaha untuk mendaki sebuah puncak.
Dengan bersusah payah, ia akhirnya berhasil naik ke atas dan melihat seekor sapi di sana yang kemudian pergi. Pria yang diketahui bernama Frank ini mengambil telepon satelit miliknya, tapi ternyata sudah rusak. Ia lantas mengambil pistol suar di saku celananya dan menembakkannya ke langit. Rombongan John Locke melihatnya. Charlotte di situ berkata, "Suara tersebut pasti berasal dari rekanku. Ayo kita ke sana, guys," ucapnya Charlotte. Namun John menolaknya. Saat Harley dan Claire membujuk John langsung bilang kalau Charlotte ini pasti berbohong. Bisa saja itu adalah jebakan. Mendengar hal itu, Charlotte tidak habis pikir. "Hei, ada apa dengan kalian, guys? Aku hampir mati terjun dari helikopter untuk menyelamatkan kalian. Karena kalian memanggil kami ke sini." My team. That's somebody from... They're here because of you. What's wrong with you people? Charlotte saat itu juga hendak pergi meskipun John dengan tegas menyuruh wanita itu untuk tetap bersama mereka. Lalu tiba-tiba Ben menembakkan pistol ke arah Charlotte, membuat wanita itu terjatuh seketika. James yang melihat hal itu langsunglah menerjang dan menghajar si Ben. Sementara John buru-buru memeriksa kondisinya Charlotte. Untungnya wanita itu masih hidup karena dia memakai rompi anti peluru. John dan Ben saling bertatapan. Apakah maksud Ben menembak Charlotte adalah untuk menunjukkan hal itu? Di sisi lain, rombongannya Jack telah berhasil menemukan keberadaan Frank yang di momen itu Frank tampak pingsan. Tapi tak lama kemudian pria itu tersadar. Dia langsung memberitahu rekan-rekannya bahwa ia berhasil mendaratkan helikopternya dengan selamat. Jack dan kawan-kawan segera melihatnya. Seketika wajah mereka pun berseri-seri penuh rasa bersyukur. Singkat cerita, Said terlihat memeriksa helikopternya. Apakah ada kerusakan-kerusakan yang berarti gitu? Untungnya sih aman. Lalu Kate bersama Danny mengurus jenazahnya Naomi. Miles di sana tampak berusaha menghubungi George melalui telepon satelit. Tetapi yang mengangkat justru rekannya yang lain di kapal. Miles berkata ingin berbicara dengan George, tapi rekannya itu bilang bahwa George saat ini tidak bisa berbicara di telepon. Terus langsung deh ditutup komunikasinya. Membuat Miles kebingungan. Lalu Frank sendiri sedang diobati lukanya oleh Juliet di bawah sebuah pohon. Frank di situ menanyakan nama, dan saat Juliet memberitahukan namanya, Frank langsung berteriak kepada Miles. "Miles, wanita ini bukanlah salah satu penumpang pesawat. Dia penduduk asli pulau ini." Mendengar hal tersebut, Miles dengan cepat segera menghampiri. Jack di situ tentu langsung melindungi Juliet dengan mencegah Miles mendekat. Miles sambil ngegas berkata, "Jack, kamu nanya alasan sebenarnya kami kemari. Aku kasih tahu ya. Alasan kami kemari adalah untuk menangkap Benjamin Linus," ungkapnya Miles sembari menunjukkan foto Ben. Now where is he? Lalu di sisi lain, John dan James sedang merencanakan untuk membunuh James saat ini juga. Karena Benjamin yang dibiarkan hidup ini sangatlah berbahaya. Alex di sana tidak setuju dan tidak mau Ben dibunuh. Tapi Daniel dan Carl menahannya. John meminta agar orang-orang yang tidak mau melihat hal ini sebaiknya pergi dulu. Dan di saat John hendak menembakkan pistol ke wajahnya Ben seketika berkata, "Nama wanita itu adalah Charlotte Lewis, seorang antropolog asal Inggris. Dia di sini dengan 2 anggota tim lain dan seorang pilot. Nama mereka adalah Daniel Faraday, Miles Strom, dan Frank Lapidus. John, mereka adalah ancaman. Jika kau menembakku, kau tak akan tahu mereka ancaman sebesar apa. Dan aku tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan di pulau ini." James bertanya, apa yang diinginkan timnya Charlotte? Ben pun menjawab, "Aku, James, mereka menginginkanku. Aku bisa mengetahui ini semua karena aku punya seorang mata-mata di kapal mereka," ungkapnya Ben. Charlotte di sana tidak bisa berkata apa-apa dan hanya terdiam. Di bagian akhir, kita akan diberi sedikit scene ketika drone tim penyelamat menemukan puing pesawat Oceanic 815 di kedalaman laut. Katanya sih lokasinya berada di Palung Sunda guys, dekat dengan Bali. Danny yang sedang berada di rumahnya tampak sedang menonton berita tersebut. Dia tampak bersedih dan mau nangis. Saat ditanya kenapa oleh ibunya, Daniel berkata bahwa dirinya juga tidak tahu kenapa.
Lalu ada Miles, pria yang satu ini merupakan seorang cenayang yang hebat. Bisa dilihat saat ini dirinya sedang melakukan ritual pengusiran arwah di rumah salah satu kliennya. Pengusiran arwah itu berjalan dengan lancar dan Miles mendapatkan bayaran yang setimpal. Kemudian setelah itu Charlotte, dia bersama temannya berkunjung ke sebuah padang gurun di Tunisia, di mana di sana terdapat proyek penggalian fosil. Charlotte ini adalah seorang antropolog, guys. Di sana mereka menemukan fosil dari seekor hewan yang nama ilmiahnya Ursus maritimus. Usia fosil ini berjuta-juta tahun, ungkapnya Charlotte. Ursus itu beruang kan? Tanya temannya. Ya, beruang kutub, jawabnya Charlotte. Tapi ini kan di padang gurun, protes temannya. Lalu di situ Charlotte seperti menggali sesuatu dan menemukan sebuah sabuk tua berlogo Dharma. Dan Charlotte tersenyum. Scene berganti lagi kali ini pada Frank. Ia juga menyaksikan berita tentang penemuan puing pesawat Oceanic 815 itu. Di berita itu dikabarkan dan diperlihatkan bahwa seluruh penumpang mati. Seluruh jasadnya ada di pesawat. Tapi tidak ada satupun jasad yang bisa diidentifikasi mengingat sudah 2 bulan lebih jasad-jasad terendam di lautan sampai tidak berbentuk. Tim penyelamat juga sangat mustahil untuk mengangkat para jasad penumpang. Oceanic Flight 815 have released dramatic footage of the sunken remains. Nation that this is the pilot, Captain Seth Norris. Covering the body. Namun di situ Frank merasa cukup terganggu saat kamera memperlihatkan jasad pilotnya. Seketika Frank langsung mengetahui bahwa itu bukanlah sang pilot. Ia langsung menghubungi seseorang melalui telepon untuk memberitahukan hal tersebut. Frank sangat tahu sang pilot yang bernama Kapten Seth Morris selalu mengenakan cincin kawin di jari tangannya. Dan jasad yang diperlihatkan di berita itu tidak mengenakan cincin kawin. Kenapa Frank bisa begitu sangat mengenal sang pilot? Karena akulah yang seharusnya menerbangkan pesawat Oceanic 815 itu, jawabnya Frank. Lalu singkat cerita, scene pun memperlihatkan si Abadan yang memberikan misi kepada Naomi. Dengan keempat orang terpilih yang sudah ia rekrut dengan khusus. Mereka adalah Dani, Miles, Charlotte, dan Frank. Meskipun awalnya Naomi kurang yakin, karena jelas-jelas keempat orang ini tidak punya pengalaman militer sama sekali. Tetapi Abadan sangat yakin mereka berempatlah orang yang paling punya potensi dalam misi rahasia berbahaya ini. Bagaimana jika ada penyintas yang selamat dari pesawat Oceanic 815, Pak? Tanya Naomi. Lalu Abadan menjawab, tidak ada yang selamat dari kecelakaan pesawat itu. Jangan banyak bertanya, Naomi, lakukan saja tugasmu. Berusahalah agar jangan sampai ada yang terbunuh ya, ucap Abadan. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Baby, I don't hate you.